apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Apa yang Anda lakukan? Yang menatap Sander dengan dingin dan bertanya dengan suara yang menakutkan. Adik muda, jangan gugup. Sander tidak menyadari dirinya sebagai penyerang, tersenyum pada Yangke. Saya hanya memberi Anda ujian kecil, saya tidak bermaksud jahat. Anda bercanda, ujian macam apa yang membutuhkan serangan mendadak dan serangan jiwa pula? Yangke dengan sangat marah. Ini hanya karena dia, siapapun dengan kekuatan jiwa yang lebih lemah pasti sudah tergeletak di tanah menangis memanggil orang tuanya sekarang. Cedera jiwa bukanlah masalah kecil dan Yangke langsung kehilangan semua niat baiknya terhadap Sander. Karena apa yang saya lakukan membutuhkan kekuatan jiwa. Jika Anda tidak melihat Anda dengan mudah menghadapi seniman bela diri dengan level yang sama di luar sana, saya tidak akan repot-repot menguji Anda. Yangke mendengus dingin. Jadi ini kehormatan saya. Dan dilihat dari kata-katanya, Sander sepertinya tahu tentang pertarungan dengan Yu Leping di luar. Adik muda, tolong tenang dan biarkan saya menjelaskan perlahan. Sander mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Yangke menatapnya sejenak, merasa agak tak berdaya. Ia sekarang memohon bantuan dan meskipun ia tidak terlalu senang dengan tindakan Sander, ia harus menunggu sampai Sander memperbaiki area roh pemurnian. Melihat Yangke duduk, Sander memasang wajah tersenyum dan berkata, "Orang tua ini ingin bertanya, adikku, sudah berapa lama Anda terjebak di tempat terkutuk ini?" Jantung Yangke berdebar kencang, berpikir, mungkinkah bajingan tua ini telah mengetahui sesuatu? Apakah dia tahu saya baru di sini? Tapi dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak kekurangan kristal sumber, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyerang. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, tetapi ia tetap tenang di luar dan berkata, "Mengapa Anda bertanya?" Sander tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak mau memberitahu saya, tidak apa-apa. Tetapi orang tua ini telah terjebak di sini selama 900 tahun. Yangke mencibir dalam hati, berpikir, "Saya harap Anda terjebak sampai mati." Sander menghela nafas. 900 tahun yang lalu, saya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Dan 900 kemudian saya masih di tingkat ketiga alam sumber Do. Hanya saja kemampuan pemurnian senjata saya telah meningkat selama ini. Tapi, apa gunanya pemurnian senjata jika saya tidak bisa pergi? Tanpa meninggalkan tempat ini, saya tidak bisa menembus ke alam kaisar, dan saya akan mati di sini cepat atau lambat. Yangke sedikit mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang Sander coba katakan. Tetapi dia tetap diam, mendengarkan dengan sabar. Tidak peduli berapa lama Anda terjebak, adikku, saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Ekspresi Sander tiba-tiba berubah serius, matanya berkilat tajam. Dia berkata dengan suara berat, "Apakah Anda ingin meninggalkan tempat ini?" Pikiran Yangke tersentak menatap Sander. "Apakah Anda punya cara untuk pergi?" Sander tersenyum tipis, tidak menjawab tetapi malah bertanya balik. "Apakah Anda?" Jawaban yang menjengkelkan ini membuat Yangke marah, berharap dia bisa menangkap Sander sekarang juga dan menggunakan teknik pencarian jiwanya untuk melihat apa yang ada di dalam kepalanya. Awalnya dia berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu sebelum perlahan menyelidiki cara untuk pergi. Tetapi hari ini dia mendengar beberapa petunjuk dari Sander yang sangat menarik perhatian Yangke. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. "Tuan, jujur saja, Anda mengatakan Anda punya cara untuk pergi. Saya tidak percaya. Beberapa ahli alam kaisar di pulau ini terjebak. Jika ada cara untuk pergi, bukankah mereka akan bisa melarikan diri? Mereka adalah mereka dan saya adalah saya. Jangan samakan keduanya." Sander mengerutkan bibir dan berkata dengan angkuh, "Lagi pula, bahkan jika seorang ahli alam kaisar mengetahui metode untuk pergi yang saya miliki, mereka tidak akan bisa pergi." Yang mengerutkan kening, dia berkata, "Karena bahkan ahli alam kaisar pun tidak bisa pergi, bagaimana Anda bisa melakukannya?" "Itu urusan saya." Sander mendengus, agak tidak sabar. "Keberanian saya mencari Anda adalah keberuntungan Anda. Apakah Anda bisa memanfaatkannya atau tidak bergantung pada kemampuan Anda sendiri."
Sander tampak agak sulit ditebak. Yangke yakin jika dia menolak, Sander pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Meskipun lelaki tua itu adalah seorang ahli senjata. Menurutnya, 900 tahun yang lalu dia sudah berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Tingkat kemampuannya sebagai ahli senjata ditingkatkan di Pulau Tongtian. Jadi kekuatannya jelas tidak lemah. Sekarang setelah dia mengungkapkan informasi ini kepadanya, dia hanya punya dua pilihan tersisa. Bekerja sama atau menjadi musuh. Jika ini benar-benar sebuah kesempatan, tentu saja saya tidak akan melewatkannya. Tetapi bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar? Yangke tampak enggan mempercayainya. Setidaknya Anda perlu memberitahu saya dari mana harus berangkat. Sander tersenyum tipis dan berkata, adikku, Anda orang yang berhati-hati. Saya suka bekerja sama dengan orang-orang yang berhati-hati. Dia berhenti sejenak dan berkata, tempat untuk berangkat adalah di laut kekosongan sunyi. Yang kemudian bibir mendengar ini, berpikir bahwa di ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mengalami sendiri betapa luasnya lautan hampa sunyi. Sander hanya mengatakan bahwa jalan keluarnya berada di lautan hampa sunyi. Siapa yang bisa menemukannya? Dan bagaimana dia bisa memverifikasinya? Sander berkata, sejujurnya saya bukan satu-satunya yang tahu lokasi jalan keluar ini. Ada dua orang lain yang juga mengetahuinya. Siapa? Yang mengangkat alisnya. Penguasa kota Tongtian dan kepala pavilion Bingxin. Sander mencibir. Kedua orang ini adalah dua orang terkuat di seluruh pulau Tongtian. Yang terkejut. Dia mengira informasi rahasia seperti itu hanya diketahui oleh Sander. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Penguasa kota Tongtian dan kepala pavilion Bingxin juga tahu. Dia pernah mendengar Chiu Yi menyebutkan penguasa kota Tongtian. Mengetahui bahwa orang ini awalnya adalah kaisar yang mulia tingkat 3. Tetapi karena dia berkultivasi dan tinggal di pulau Tongtian, dia tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Yangka tidak tahu tentang ketua pavilion Bingxin, tetapi dia membayangkan situasinya mirip dengan penguasa kota Tongtian. Dengan kata lain, keduanya memiliki alam kaisar yang mulia tingkat 3 yang kuat, tetapi tidak dapat menunjukkan potensi penuh mereka. Karena mereka tahu mengapa mereka tidak pergi. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa pergi kemana saja kan? Tanya Yangke bingung. Mereka bisa pergi kemana saja? Sander mencibir. Itu belum tentu benar. Di luar, kultivasi yang begitu kuat memang memungkinkan mereka untuk berkeliaran dengan bebas. Tetapi di lautan hampa sunyi ini, jika kedua orang itu berani tinggal di luar terlalu lama, mereka sedang mencari kematian. Tidak dapat mengisi kembali kekuatan mereka. Yang tiba-tiba mengerti. Tepat sekali. Sander mengangguk. Lautan hampa sunyi sangat luas. Bahkan jika kedua orang dewasa itu menghabiskan kultivasi mereka, mereka tidak mungkin bisa terbang ke pintu keluar sendiri. Begitu kekuatan mereka habis, mereka tidak dapat mengisinya kembali di dalam alam rahasia hampa sunyi ini. Sekuat apapun mereka, mereka akan binasa. Alam rahasia kekosongan sunyi dipenuhi dengan energi transformasi yang tak terbatas, sehingga mustahil bagi seniman bela diri dimanapun untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi secara bebas. Jika laut tenang, itu akan baik-baik saja. Mereka bisa berhenti, mencari tempat, memasang susunan pemurnian, dan menggunakan kristal sumber dan pil untuk memulihkan diri secara perlahan sebelum melanjutkan. Namun, Yangke yang telah menjelajahi laut kekosongan sunyi tahu bahwa jauh di dalam lautan terdapat pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dengan daya hisap yang sangat kuat, sehingga mustahil untuk menemukan tempat untuk pemurnian dan pemulihan. Terlebih lagi, semakin dalam mereka pergi, semakin banyak pusaran air yang mereka temui, dan semakin mengerikan daya hisapnya. Bahkan kultivator tingkat 3 alam kaisar yang tampaknya kuat. Begitu mereka mencapai titik itu, kemungkinan besar tidak akan mampu menahan pengurasan energi ketika kekuatan mereka melemah. Mendengar ini, Yangke sudah yakin 7 atau 8 bagian. Kata-kata Sander sangat masuk akal, membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Di mana jalan keluarnya? Bisakah saya melihatnya? Yangke menekan kegembiraannya dan bertanya dengan santai.
Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kultivator tingkat 3 alam kaisar, mungkin bisa dia lakukan. Dia memiliki mutiara mistik. Ketika kekuatannya habis, dia bisa bersembunyi di dalamnya dan muncul kembali untuk melanjutkan. Satu-satunya kekhawatiran adalah semburan airnya tidak terlalu kuat. Jika terlalu kuat, dia juga tidak akan bisa keluar. Namun menyelesaikan lokasi jalan keluar terlebih dahulu jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Saya tidak bisa menunjukkan pada Anda. Sander menolak mentah-mentah. Yangke berkata dengan suara berat, "Tuan, bukankah itu agak tidak adil? Anda meminta saya untuk bekerja sama, jadi kita perlu berbagi informasi. Anda tidak akan menunjukkan apapun kepada saya, hanya versi cerita Anda. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?" Sander tersenyum tipis dan berkata, "Jika Anda percaya, itu benar. Jika Anda tidak percaya, itu tidak benar." Dia tampak seperti telah mengendalikan Yangke sepenuhnya, yang membuat Yangke menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, Yangke berkata, "Saya tidak mengerti apa hubungannya keluar dengan permintaan Tuan agar saya bekerja sama." Sander berkata, "Untuk keluar, Anda tidak hanya membutuhkan lokasi jalan keluar, tetapi Anda juga membutuhkan alat, kan? Apakah Anda berharap untuk terbang ke sana?" Yangke sedikit merutan kening dan berkata, "Anda bahkan tidak memiliki alat untuk keluar." Sander berkata, "Saya memang memilikinya, tapi saya harus mengambilnya. Benda-benda itu tidak ada bersama saya. Lagi pula mengambil benda-benda itu membutuhkan kerjasama beberapa orang. Itulah sebabnya saya datang kepada Anda." Yangke berkata sambil berpikir, "Mengambil benda-benda itu, apakah itu terkait dengan kekuatan jiwa ilahi seseorang?" Sander tersenyum dan mengangguk. "Tepat sekali, sungguh luar biasa. Anda mampu menahan 70% kekuatan jiwa ilahi saya dengan begitu cepat. Itu menunjukkan bahwa meskipun kultivasi jiwa ilahi Anda tidak sebaik milik saya, itu tidak jauh berbeda. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda semua ini?" Dia memasang ekspresi arogan di wajahnya, seolah-olah dia merasa itu adalah suatu kehormatan bagi Yangke untuk menahan 70% kekuatan jiwa ilahinya. Dia tidak tahu Yangke hanya menggunakan 20% dari kekuatan jiwa ilahinya. Jika dia tidak takut melukai orang tua bodoh ini, Yangke pasti akan menunjukkan kepadanya apa itu kekuatan jiwa ilahi yang sebenarnya, agar dia tidak tetap bodoh dan arogan. Yangke bertanya dengan bingung, "Karena benda itu adalah alat untuk keluar, mengapa tidak ada pada Anda?" Sander mencibir, "Itu ditempa oleh guru saya. Dengan kemampuan saya belum bisa menempa benda itu." Tubuh Yangke bergetar. Sander konon telah mengintip rahasia para ahli senjata tingkat kaisar, bahkan dia pun tidak bisa menempanya. Jadi bukankah itu berarti gurunya adalah ahli senjata tingkat kaisar sejati? Ternyata ada ahli senjata tingkat kaisar di alam rahasia kekosongan sunyi ini. Dan tampaknya tidak diketahui siapapun. Yangke sangat terkejut. Sander sepertinya merasakan keraguan Yangke dan berkata, "Guru saya tidak tinggal di kota Tongtian, dan dia tidak pernah mengungkapkan keterampilan pemurnian senjatanya kepada orang luar. Jadi tidak ada yang tahu tentang dia. Karena itu, barang milik guru Anda, dia tidak keberatan jika Anda mengambilnya begitu saja." Yangke bertanya dengan sinis. Sander ini memang tidak berguna. Dia bahkan menginginkan barang milik gurunya sendiri. Ia bertanya-tanya guru buta mana yang telah menerima murid pemberontak seperti itu. Jika itu dirinya, ia pasti sudah mengusir murid itu sejak lama. Bagaimana mungkin ia membiarkan Sander hidup sampai sekarang? Sander terkekeh dan berkata, "Guru saya meninggal 5 tahun yang lalu. Keberatan apa yang mungkin dia miliki?" Wajahnya tiba-tiba meringis kesakitan. Bahkan setelah meninggal, orang tua itu tidak mau menyerahkan alat itu kepada saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengambilnya sendiri. Yangke terkejut. Dilihat dari ekspresi Sander, sepertinya dia tidak akur dengan gurunya dan ada dendam yang tidak menyenangkan di antara mereka. "Setelah mempersiapkan ini selama 5 tahun, mencari seseorang seperti Anda, hari ini saya akhirnya menemukan orang yang tepat. Asalkan Anda mengangguk dan mempercayai saya jamin saya bisa membawa Anda keluar dari alam rahasia kekosongan sunyi ini." Sander menatap Yangke dan bersemangat.
Saya tidak punya pilihan kan? Yangke terkekeh. Sander berkata dengan tenang. Meskipun saya jarang meninggalkan rumah saya telah memberikan senjata di Pulau Tongtian selama 900 tahun terakhir, menjalin banyak pertemanan dan mendapatkan bantuan dari banyak orang. Anda harus memikirkan ini dengan matang, anak muda. Meskipun kata-katanya terdengar ambigu, Yangke tidak bodoh. Ia segera memahami ancaman dalam kata-kata Sander. Sander mengatakan bahwa ia telah memiliki banyak teman dan mendapatkan banyak bantuan. Dengan kata lain, ia dapat membuat banyak orang bekerja untuknya. Jika Yangke menolak, ia mungkin akan kesulitan bergerak sedikit pun di kota Tongtian. Dan banyak orang pasti akan mempersulitnya dan bahkan mencoba membunuhnya. Bantu saya memperbaiki area pemurnian itu dulu. Saya perlu memikirkannya sebentar, kata Yangke sambil menunjuk ke tungku pemurnian. Tidak masalah. Sander tersenyum tipis. Kali ini tanpa mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, ekspresinya berubah serius dan ia mulai membentuk segel tangan, menyalakan api tungku dan mulai memperbaiki area roh pemurnian. Yangke duduk bersila di sana, alisnya berkerut. Ia tampak mempertimbangkan kemungkinan saran Sander. Tetapi sebenarnya ia sedang mengamati dengan seksama proses pemurnian lelaki tua itu. Jangan sampai ia mengganggu area roh pemurnian. Sander memang seorang ahli pemurnian. Dia melemparkan berbagai material ke dalam tungku pemurnian. Segel tangannya terus berubah. Dia mengukir susunan spiritual ke dalam tungku dan tungku besar itu sekali mengeluarkan suara mendengung. Yangke sendiri adalah seorang alkemis dan meskipun dia belum pernah terpapar seni penempaan senjata, ada banyak kesamaan antara keduanya. Seperti pemasukan material, pengendalian api, dan pengukiran susunan spiritual. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, dia tahu bahwa Sander tidak hanya melakukan gerakan-gerakan itu, tetapi benar-benar membantunya memperbaiki susunan pemurnian roh. 1 jam kemudian, Sander tiba-tiba menarik mantra spiritualnya, dan api di tungku penempaan senjata secara bertahap mulai melemah. Setelah titik tertentu, Sander tiba-tiba melepaskan beberapa segel spiritual ke tungku sebelum tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat tutup tungku. Satu persatu, bendera susunan dan dasar susunan melesat keluar dari tungku dan ditangkap di tangannya. Yangke memandanginya dan mendapati bahwa area pemurnian roh memang telah dipulihkan ke keadaan semula. Dan tampaknya bahkan lebih spiritual daripada saat Ling Yingin pertama kali meminjamkannya kepadanya. Dengan kata lain, area pemurnian roh ini jelas lebih baik daripada yang sebelumnya. Sander tersenyum tipis dan berkata, adik muda, area pemurnian roh yang Anda bawa ada sesuatu yang saya buat 50 tahun yang lalu. Dalam 50 tahun ini saya telah memperoleh banyak wawasan dan membuat beberapa kemajuan dalam seni pembuatan senjata. Jadi saya mengambil kebebasan untuk sedikit memodifikasi area pemurnian roh ini. Tapi jangan khawatir, ini jelas lebih baik daripada yang sebelumnya. Sambil berbicara, dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerahkan bendera are dan dasar are dari area pemurnian roh kepada Yangke. Yangke mengambilnya, tidak khawatir dia akan mengutak-ngatik area pemurnian roh. Dia hanya meriksanya sebentar dan melemparkannya ke dalam cincin spesialnya, menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih Tuan. Sander bertanya, apa keputusan Anda, adik muda? Saya sudah memikirkannya matang-matang. Yangke mengangguk sedikit. Saya akan ikut serta. Sander tertawa. Adikku, Anda memang orang yang bijaksana. Saya tidak salah menilai Anda. Yangke mendengus. Saya hanya ingin meninggalkan tempat ini. Bahkan jika bukan karena Anda, saya akan bekerja sama dengan siapapun. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau begitu, mari kita bertemu di gerbang kota dalam 3 hari. Sander tersenyum tipis. Saya perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan yang lain. Pastikan untuk datang tepat waktu. Saya pamit sekarang. Yangke berdiri dan memberi hormat kepada Sander. Ngomong-ngomong, saya belum bertanya bagaimana memanggil adikku. Sander tiba-tiba bertanya. Yangke. Karena tidak perlu menyembunyikan nama di sini, jadi Yangke menggunakan nama aslinya. Setelah meninggalkan kediaman Sander, Yangke mengeluarkan alat komunikasi yang diberikan Jiuyi kepadanya dan menghubunginya.
Ia mengetahui bahwa mereka memang telah pindah ke gua tempat tinggal mereka di dalam kota, tidak jauh dari gua tempat tinggalnya dan Liu Qianyun. Ia mengatur untuk mengunjungi mereka nanti untuk mengembalikan area pemurnian roh yang telah diperbaikinya kepada Ling Yingin. Setelah berjalan melewati beberapa jalan, Yang Ke tiba-tiba berhenti dan mendongak ke arah sebuah bangunan di kejauhan. Bangunan itu tampak seperti pavilion, setinggi 6 lantai, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Namun untuk menempati tempat seperti itu di daerah yang sangat makmur ini, pemilik pavilion ini pastilah luar biasa. Faktanya, pemilik pavilion ini bukanlah orang biasa, karena ini adalah pavilion HTS. Yang Ke tahu bahwa Master Pavilion HTS adalah seorang ahli alam kaisar yang sangat kuat, bahkan setara dengan Master Pulo Tongtian. Namun, Master Pavilion HTS berbeda dari Master Pulo Tongtian. Yang pertama tampaknya hanya mengendalikan sebuah pavilion, sementara yang terakhir mengendalikan seluruh Pulau Tongtian. Ketika Ling Yingin pertama kali tiba di Pulau Tongtian, ia menjual barang-barangnya kepada seorang wanita cantik bernama Fan Xin, yang berasal dari Pavilion Bingxin. Nama Pavilion Bingxin membangkitkan banyak kenangan bagi Yang Ke. Selain itu, Sander menyebutkan bahwa selain dirinya, hanya Master Pavilion Bingxin dan Master Pulau Tongtian yang mengetahui lokasi jalan keluar. Mencari informasi dari kedua orang ini untuk menanyakan tentang jalan keluar itu tidak realistis. Dia bahkan mungkin tidak dapat bertemu dengan individu-individu kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Dan bahkan jika dia bertemu, dia tidak bisa langsung bertanya kepada mereka. Masalah ini perlu didekati secara bertahap. Dia merasa bahwa Sander agak tidak dapat diandalkan dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Seperti kata pepatah, jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Yang Ke berpikir bahwa jika dia meninggalkan alam rahasia kekosongan sunyi, dia akhirnya harus berurusan dengan Master Pavilion Bingxin. Jadi lebih baik untuk memulai sekarang. Di luar Pavilion Bingxin ada papan kayu dengan 2 baris karakter terukir di atasnya. Yang Ke melihat lebih dekat dan menyadari itu adalah papan iklan untuk alkemis. Merekrut alkemis senior, manfaat melimpah. Papan itu yang hanya berisi 2 baris ini menarik perhatian Yang Ke. Tulisan tangannya sangat indah, sangat mendalam dan secara halus dipenuhi dengan pesona tois yang tak terlukiskan. Tampaknya merupakan karya seorang ahli yang sangat kuat. Tepat ketika Yang Ke berhenti untuk mengamati tanda itu, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul dari pavilion HTS, tersenyum dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda seorang alkemis?" Sikapnya yang tak bergerak di depan tanda itu dengan mudah menimbulkan spekulasi. Yang Ke mendongak dan mata mereka bertemu. Wanita itu berseru kaget. "Anda? Jadi kakak senior Fan?" Yang Ke tersenyum dan menggenggam tangannya sebagai salam. Wanita cantik ini tidak lain adalah Fan Xin, orang yang sebelumnya telah mendapatkan barang Ling Yingin di dermaga. "Mengapa Anda memanggil saya kakak senior?" Fan Xin menatap Yang Ke dengan tidak senang. "Anda membuat saya terdengar jauh lebih tua. Kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, jadi panggil saja saya adik junior." "Adik junior Fan?" Yang Ke segera mengoreksi dirinya sendiri. "Bagaimana saya harus memanggil Anda kakak senior?" tanya Fan Xin. Yang Ke dengan cepat menyebutkan namanya dan Fan Xin tersenyum berkata, "Jadi Anda kakak senior Yang? Apa kakak senior Yang juga seorang alkemis?" "Ya, saya tahu sedikit," jawab Yang Ke dengan rendah hati. Mata indah Fan Xin berbinar dan dia dengan antusias bertanya, "Anda alkemis tingkat apa, kakak senior Yang?" "Tingkat Doyuan." Yang Ke sedikit meremehkan kemampuannya. Lagi pula alkemis tingkat kaisar sangat langka. Sander hanyalah seorang pemurni senjata tingkat tinggi Doyuan. Namun dia sudah sangat dihormati di Pulau Tongtian. Jika dia benar-benar telah maju ke tingkat pemurnian senjata kaisar, bahkan penguasa Pulau Tongtian mungkin harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. "Di tingkat apa yang paling bisa Anda murnikan?" Setelah mendengar bahwa Yang Ke sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat Doyuan, Fan Xin tampak semakin antusias, mendekat kepadanya. Angin sepoi-sepoi yang harum berhembus membuat jantung berdebar. "Tingkat sumber do menengah. Saya rasa."
Tingkat tinggi hanya kadang-kadang berhasil dan peluangnya tipis. Kakak Yang, maukah Anda masuk dan menguji diri Anda sendiri? Jika Anda benar-benar bisa memurnikan pil spiritual tingkat sumber do menengah, pavilion hati es, saya pasti akan memberi Anda hadiah besar. Baiklah. Yang tersenyum tipis. Dia datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk mencari pendukung, karena dia baru di sini dan mungkin akan menghadapi masalah di masa depan. Memiliki pendukung akan membuat hidup lebih mudah di kota Tongtian. Kedua, dia tentu ingin bertemu dengan Master Pavilion Hati Es dan berkenalan dengan tokoh yang kuat ini. Melihat Yang Ke setuju begitu saja, Fan Xin sangat gembira dan dengan cepat membawanya ke pavilion. Yang Ke melirik sekeliling dan menemukan bahwa pavilion Hati Es tampaknya hanya tempat menjual bahan-bahan. Rak-raknya dipenuhi dengan berbagai bahan untuk alkimia, pembuatan senjata dan kultivasi. Tidak ada pil jadi atau harta karun rahasia. Terlebih lagi yang mengejutkan Yang Ke, pavilion Hati Es tampaknya tidak berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa pelanggan di dalam yang melihat-lihat. Beberapa wanita yang berpakaian sangat mirip menemani para pelanggan, memperkenalkan barang dagangan kepada mereka. Apakah pavilion Hati Es hanya menerima wanita? Tanya Yang Ke dengan heran. Fan Xin tersenyum dan berkata, iya, itu aturan yang ditetapkan oleh ketua pavilion. Lalu, apakah saya melanggar aturan? Yang Ke mengangkat alisnya, berpikir bahwa ketua pavilion Hati Es yang sulit dipahami itu pasti seorang cabul atau seorang wanita. Itulah sebabnya dia menetapkan aturan seperti itu. Fan Xin berkata, itu berbeda, kita semua adalah murid di bawah guru kita. Jika kakak senior yang dapat bergabung dengan pavilion Hati Es, itu hanya akan menjadi hubungan kontrak. Jadi begitu. Yang Ke mengangguk sedikit, tidak terlalu peduli. Mereka hanya menerima murid perempuan, jadi tentu saja mereka tidak akan menerimanya juga. Dan selain itu, Yang Ke tidak akan mau. Yang Ke bingung, mengapa pavilion Hati Es tempat yang menjual bahan-bahan ingin merekrut alkemis? Dilihat dari bahan dan tanda pada papan kayu, jelas sekali pavilion itu sudah ada selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, pavilion Hati Es telah merekrut alkemis sejak lama. Melihat Fan Xin memimpin Yang Ke masuk, para murid perempuan pavilion Hati Es tampak sangat terkejut. Mata indah mereka mengamati area tersebut. Para wanita ini semuanya gadis muda, masing-masing dengan fitur yang halus dan penampilan yang murni dan tanpa celah. Mereka semua tampaknya mengkultivasi teknik yang sama, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat bervariasi. Fan Xin baru berada di tingkat kedua alam sumber do, sementara gadis-gadis ini bahkan belum mencapai tingkat itu. Yang terkuat baru berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Sementara yang lain berada di alam raja suci atau alam suci. Dia bertanya-tanya bagaimana Master Pavilion Hati Es berhasil merekrut murid. Adik Fan, berapa banyak alkemis yang dimiliki pavilion Hati Es Anda sekarang? Tanya Yang Ke dengan santai, mengabaikan tatapan para gadis itu. Dulu kami punya satu, tapi dia dipecat beberapa hari yang lalu. Jawab Fan Xin. Dipecat? Yang Ke terkejut. Bukankah orang itu berdedikasi pada alkimia? Mengapa memecat seseorang setelah mempekerjakannya? Yang Ke tidak mengerti. Fan Xin tersenyum tipis, tetapi kali ini tidak menjawab. Tidak jelas apakah ada alasan lain atau apakah tidak nyaman untuk menjawab. Keduanya sudah sampai di lantai 3 sambil berbicara. Di sepanjang jalan, Yang Ke perhatikan bahwa pavilion Hati Es dipenuhi dengan material. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi kualitas materialnya. Di sudut lantai 3 ada sebuah ruangan yang menyerupai ruang rahasia. Fan Xin mengajak Yang Ke masuk dan berkata, kakak senior Yang, mari kita uji di sini. Tidak ada sumber api bumi di Pulau Tongtian, jadi kondisi di sini agak sederhana. Mohon bersabar. Tidak apa-apa. Yang Ke melambaikan tangannya, memperhatikan bahwa ruangan itu cukup besar dan berisi lebih dari selusin tungku alkimia dengan berbagai ukuran. Masing-masing tungku ini berada di tingkat sumber do, bahkan 3 di antaranya mencapai tingkat sumber do tingkat atas. Pavilion Hati Es tidak memiliki alkemis, namun memiliki begitu banyak tungku. Jelas, tungku-tungku itu sengaja dikumpulkan. Yang Ke bingung. Secara logis, jika pavilion Pingxin menjual bahan, mereka seharusnya hanya menjual bahan.
mengapa mempekerjakan alkemis tingkat tinggi? Dan mengapa menyiapkan begitu banyak tungku alkimia? Bagaimanapun Master Pavilion Pingsin adalah seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Dia tentu tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Setelah memikirkannya, Yang Ke hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Master Pavilion Pingsin mungkin ingin memurnikan semacam ramuan. Itulah mengapa dia sengaja mencari alkemis tingkat tinggi. Anda bisa menggunakan tungku alkimia ini sesuka Anda, asalkan Anda tidak merusaknya, kata Fansin sambil menunjuk ke tungku-tungku itu. Saya mengerti, tapi saya tidak tahu ramuan apa yang Kakak Van ingin saya murnikan. Yang Ke berbalik dan bertanya. Ramuan tingkat dosorce menengah apapun bisa digunakan. Kakak senior bisa memberikan formulanya kepada Anda, dan saya akan mengambil bahan-bahannya untuk Anda. Yang Ke mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita olah pil naga harimau bintang 7. Pil naga harimau bintang 7 adalah ramuan tingkat doyuan menengah. Fungsinya adalah untuk melepaskan kekuatan bertarung yang lebih besar setelah dikonsumsi, tetapi memiliki beberapa efek samping. Setelah efeknya hilang, tubuh akan terasa lemah dan sakit selama 2 bulan, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Tidak hanya itu, juga akan menyebabkan beberapa kerusakan pada meridian dan fondasi. Pil naga harimau bintang 7 tingkat rendah dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri sebesar 10% tingkat menengah, sebesar 20%, dan tingkat tinggi sebesar 30%. Jika ada pola pil, dapat langsung melepaskan kekuatan hingga 50%. Pil naga harimau bintang 7 sangat ampuh dan tidak dapat dikonsumsi oleh seniman bela diri yang belum berada di alam doyuan. Memaksa seseorang untuk meminumnya hanya akan mengakibatkan tubuh meledak dan kematian. Namun pendekar bela diri mana yang telah mencapai alam sumber do yang mau meminum pil semacam itu untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa? Begitu meridian dan fondasinya rusak, kemungkinan besar mereka akan berhenti berkembang. Oleh karena itu, ramuan ini sama sekali tidak berguna dan pasarnya kecil. Hanya beberapa orang yang putus asa yang akan menyimpan 1 atau 2 untuk membela diri. Yang Ke menjelaskan bahan-bahan untuk pil naga harimau bintang 7 dan Fansin dengan cermat menghafalnya dan segera pergi untuk mempersiapkannya. Alasan dia memilih pil naga harimau bintang 7 adalah karena bahan-bahan untuk ramuan ini tidak sulit ditemukan. Bahkan Pulau Tongtian pun seharusnya memilikinya. Benar saja, Fansin kembali tak lama kemudian membawa 10 set bahan. Dia menyerahkannya kepada Yang Ke sambil berkata, Kakak Yang, Anda akan lulus jika Anda bisa membuat 2 bed pill. Saya akan menunggu di luar, panggil saya setelah Anda selesai. 10 set bahan dan 2 bed pill bukanlah ujian yang terlalu sulit bagi seorang alkemis tingkat sumber do menengah sejati. Siapapun bisa berhasil dengan sedikit usaha. Bagi Yang Ke itu tentu saja bukan masalah. Dia bahkan mampu memurnikan pil spiritual tingkat kaisar, apalagi yang tingkat sumber do menengah. Fansin jelas tahu bahwa para alkemis tidak boleh diganggu saat memurnikan pil. Itu sebabnya dia menawarkan untuk menunggu di luar. Setelah dia pergi, Yang Ke mengeluarkan kuali giok hitamnya, meletakkannya di depannya, dan mulai memurnikan dengan api indera ilahinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil naga harimau bintang 7, dia sama sekali tidak terpengaruh. Gerakannya sangat terampil dan kendalinya atas panas dan waktu penambahan bahan sangat sempurna. Tak lama kemudian Yang Ke sepenuhnya tenggelam dalam alkimia. Tepat ketika dia benar-benar fokus, pedang pembunuh jiwa di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba sedikit bergetar, membuatnya terbangun dari keadaan jernihnya. Namun ekspresinya tetap tidak berubah. Dan tangannya tidak berhenti bergerak. Tetapi dia mulai memeriksa dirinya sendiri dengan sangat hati-hati. Karena pedang pembunuh jiwa tidak mungkin bertindak seperti ini tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan adalah ada sesuatu yang salah dengannya. Dia memeriksa dirinya sendiri secara menyeluruh, tetapi masih tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang memata-matainya. Pedang pembunuh jiwa bereaksi karena merasakan aura ilahi yang bukan miliknya di dekatnya, dan fakta bahwa dia tidak dapat mendeteksi pengintaian ini berarti kultivasi orang ini jauh melampaui miliknya. Jadi kemungkinan itu adalah Master Pavilion Hati Es. Yang Ke segera mengerti siapa yang diam-diam memata-matainya.
Di dalam pavilion hati es, selain master pavilion hati es yang sulit ditemukan, siapa lagi yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Sepertinya dia telah salah menilai situasi. Dia mengira sosok kuat seperti master pavilion hati es akan tinggal di gua terbaik di dalam kota. Tetapi ternyata orang ini sebenarnya berada di pavilion hati es itu sendiri. Pavilion hati es memiliki 6 lantai. Dia berada di lantai 3. Master pavilion hati es kemungkinan besar berada di lantai 6. Apa maksud sosok kuat seperti itu dengan diam-diam memantau alkimianya? Terlebih lagi, alkimia yang dia sempurnakan adalah ramuan tingkat sumber do menengah. Apa gunanya ramuan ini baginya? Atau mungkin sosok kuat ini tertarik pada keterampilan alkimianya? Pikiran Yangke berkecamuk, tetapi tangannya tidak goyah sedikit pun. Awalnya ia berencana untuk langsung memurnikan 2 bed ramuan, lalu menunggu waktu yang tepat sebelum melapor kepada Vansin. Tetapi sekarang dia tahu bahwa master pavilion hati es sedang memata-matainya. Bagaimana ia berani melakukan itu? Ia diam-diam memodifikasi susunan spiritual di dalam tungku alkimia. Tak lama kemudian tungku tiba-tiba mengeluarkan bunyi gedebuk teredam, diikuti oleh bau terbakar. Yangke tampak termenung dan setelah beberapa saat ia menghela nafas panjang seolah menyesali kegagalan bed ramuan ini. Ia menuangkan ampas dari tungku, beristirahat sejenak lalu mulai memurnikan lagi. Hari sudah malam ketika Yangke meninggalkan tempat Sander dan proses pemurnian ini berlanjut hingga pagi berikutnya. Ketika Yangke membuka pintu, Vansin yang sedang menunggu di luar segera datang menyambutnya. Setelah berhasil menyelesaikan 3 bed pil, silakan periksa adik Van. Yangke menyerahkan 3 botol gio, masing-masing berisi 4 atau 5 pil naga harimau 7 bintang dengan kualitas yang berbeda-beda. Ini adalah hasil kerja normal seorang alkemis tingkat sumber do menengah. Vansin mengambil botol gio itu tanpa meliriknya, seolah-olah dia sudah menduga hasilnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Kakak Yang telah lulus ujian. Jika kakak Yang bersedia, dia bisa menjadi alkemis di pavilion hati es saya." "Tentu saja saya bersedia," jawab Yangke sambil memaksakan senyum. Dia memasuki pavilion hati es dengan harapan bertemu dengan ketua pavilion dan perkenalan. Tetapi sekarang dia merasakan situasi yang tidak terduga di dalam pavilion hati es, membuatnya ragu apakah melamar posisi alkemis adalah sebuah kesalahan. Tetapi karena keadaan telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa setuju dengan enggan. "Itu luar biasa." Vansin sangat gembira. "Kakak Yang, Anda tidak tahu betapa sulitnya menemukan alkemis tingkat sumber do di Pulau Tongtian. Hanya ada segelintir alkemis tingkat itu di seluruh pulau, dan tak satu pun dari mereka memenuhi persyaratan kami. Untungnya kami bertemu dengan Anda." Yangke ingin bertanya mengapa dia tidak memenuhi persyaratan mereka, tetapi dia menelan kata-katanya. Dia merasa Vansin pasti tidak akan menjawab pertanyaan itu. "Kakak Yang, begini, jika Anda memurnikan pil di pavilion hati es, Anda bisa mendapatkan setengah dari keuntungan dari semua pil yang Anda jual." "Setengah?" Yangke tampak terkejut, bukan karena dia menganggapnya terlalu sedikit, tetapi justru terlalu banyak. Dia tidak perlu menyiapkan bahan apapun, dia hanya memurnikan pil di sini, dan dia bisa mendapatkan setengah dari keuntungannya. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. 60% juga tidak apa-apa. Melihat ini, Vansin mengira dia tidak puas dengan hadiahnya dan dengan cepat mengubah pikirannya. "Lagi pula, Kakak Yang, seperti yang Anda lihat, pavilion hati es kami memiliki banyak bahan. Selama Anda bisa memurnikan pil di sini, Anda akan meningkatkan keterampilan alkimia Anda cepat atau lambat. Dan menjadi kaisar alkemis bukanlah mimpi." Ini memang benar. Pavilion hati es memiliki banyak bahan, dan seorang alkemis yang ingin meningkatkan level dan kemampuannya membutuhkan banyak bahan untuk berlatih. Alkemis manapun yang masuki pavilion hati es mungkin akan sangat senang sehingga mereka tidak ingin pergi. "Tidak perlu, setengah saja sudah cukup." Yangke melambaikan tangannya. Vansin terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kakak Yang sangat baik. Kapan kakak Yang bisa datang untuk memurnikan pil?" "Saya khawatir tidak dalam waktu dekat. Saya akan berada di sini dalam 3 hari. Yah, itu berarti 2 hari dari sekarang. Saya ada janji untuk mengurus sesuatu, jadi saya akan datang setelah selesai," kata Yangke.
Meskipun Fansin agak kecewa, dia tidak berani memaksakan masalah ini dan hanya bisa berkata, "Tentu saja kita harus memprioritaskan masalah Kakak Yang. Pastikan untuk kembali ke Pavilion Pingsin segera setelah Anda selesai menangani masalah ini." Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.